Selamat datang di Gorontalo Utara. Gorontalo Utara mulai membangun pondasi di sektor pertanian dan perkebunan. Jagung merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang berkontribusi terbesar kedua terhadap produk domestik bruto setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Namun, produksi dan produktivitas nasional jagung masih belum optimal, terlihat dari masih timpangnya produktivitas jagung setiap daerah. Hasil kajian ekonomi rantai nilai komoditas jagung di beberapa kabupaten di Gorontalo yang difasilitasi oleh Enslik pada tahun 2018, ditemukan dua hal pokok yang menjadi penyebab masih rendahnya pendapatan petani jagung, yakni rendahnya produktivitas jagung dan harga jagung yang masih rendah di tingkat petani atau masih di bawah harga patokan nasional. Masih pakai cara tradisional, rasanya itu sulit dan tenaganya sangat terkuras. Contohnya waktu penanaman, kami butuh biaya untuk yang membantu ini. Yang kedua, memupuk juga terkadang tidak ada pupuk. Lalu yang ketiga, hasil panennya sangat rendah. Jadi hasilnya juga tidak memungkinkan, tidak memuaskan. Menjawab permasalahan itu, Enslik hadir dengan solusi bagi petani dalam beberapa aspek. Petani yang ada di Desa Botu Wombato itu menjadi petani binaan Enslik. Dan alhamdulillah program Enslik yang 2 hektar kini sudah menyebar di 9 kecamatan. Yang dulunya hanya Desa Botu Wombato, Kecamatan Kuandang. Demplot atau proyek Enslik Kabupaten Gorontalo Utara bisa didatangi oleh orang nomor 1 di Indonesia. Dengan panen raya itu dipanen oleh Bapak Presiden. Enslik mendukung pelibatan kelompok perempuan dalam proses budidaya maupun pasca panen. Kami kelompok wanita tani itu ada sekitar 25 orang yang tadinya kelompok tani cuma fokus pada sayur mayur. Dalam waktu terakhir ini kelompok tani sudah mulai membantu para suaminya itu dengan menanam jagung. BUMDes membantu mensosialisasikan kepada masyarakat cara berbudidaya jagung yang tepat. Kita salah satu BUMDes yang ada di Gorontalo Utara yang mendapat pembinaan dan pendampingan cara bertahap oleh Enslik. Kami melaksanakan sosialisasi pengembangan pembudidayaan jagung lewat replikasi yang difasilitasi oleh Enslik sendiri kerjasama dengan PT Restu. Alhamdulillah respon masyarakat tentang bagaimana cara membudidayakan jagung itu sangat luar biasa. Pendampingan dari beberapa pihak juga sangat penting demi berlangsungnya proyek ini. Jadi kami perusahaan PT Restu itu selalu melakukan yang namanya pendampingan. Jadi dari segi mulai awal penanaman, kemudian pemupukan, kemudian kalau ada serangan hama, penyakit, kemudian sampai pasca panen kami melakukan pendampingan agar petani bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Tak hanya mendukung aspek budidaya, upaya memperkuat kelembagaan bisnis dilakukan Enslik dengan memfasilitasi kerjasama antara koperasi, pihak bank, dan petani. Keanggotaan dari koperasi ini dia 90% adalah petani karena unit usaha dari Koperasi Gorontalo Utara Maju ini adalah unit usaha pertanian terutama petani jagung. Ada fasilitas pemerintah yakni dana KUR. Kami sudah membangun kerjasama dengan Bank Mandiri. Dengan adanya Enslik, peran koperasi lewat Enslik ini memfasilitasi petani sehingga petani menemukan solusi dana KUR itu. KUR ini adalah program pemerintah yang ditujukan kepada perorangan, sehingga masih belum bisa kami berikan dalam bentuk kolektif. Hanya saja, peran koperasi bisa menjadi vital ketika koperasi bisa menjadi wadah informasi petani untuk mendapatkan akses terkait dengan KUR tersebut. Pertemuan dan audiensi antara pihak terkait bertujuan untuk meningkatkan kualitas budidaya jagung dan aspek bisnisnya. Fokus dari Enslik ini adalah peningkatan kapasitas dalam pengembangan iklim usaha serta
pengembangan iklim ekonomi lokal yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam kapasitas pengembangan iklim usaha, Enslik juga memfasilitasi pengembangan BUMDes di desa-desa Gorontalo Utara. Enslik telah memberikan pokok-pokok pikiran yang di luar dugaan pemerintah daerah ya, dalam penanaman jagung yang di atas kemiringan 15 derajat ini sungguh merusak lingkungan kalau dibiarkan ya. Oleh karena itu Enslik memberi pokok-pokok pikirannya terhadap pembentukan satu peraturan daerah. Enslik mendorong inisiatif Perda dalam melindungi dan memanfaatkan lahan kritis atau lahan miring. Kami pemerintah daerah mensupport dengan anggaran 1,8 untuk pengadaan bibit unggul berupa R007. Itu kami prioritaskan masing-masing desa satu kelompok 15 hektar. Pembangunan sektor pertanian yang tepat akan meningkatkan ekonomi lokal baik saat ini maupun nanti.